Apalagi mama kita nengok-nengok kita yang kayak gini tuh kayak udah sentimen kali dah kan. Betul, Ustaz. Kau aku tengok sekarang kok lain kok sama mama kan gitu. Nggak mau kok ikut-ikut lagi. Wah. Enggak mau, enggak lain, biasa aja kan gitu. Makanya gini. Mana rumah kau? Ku datangi ya, itu biasa gitu. Padahal nanti kalau udah turun, udah tenang, sekitar beberapa menit kemudian kalau pikir ngapain lah. Iya, rupanya kau nawak dari kecil mereka gitu. Pejabat, perhatikan jawaban Ustadz. Bersama Kembali Lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat, kembali lagi di Kembali Lurus. Nah, sekarang kita masuk ke segmen pejabat. Perhatikan jawaban Ustadz. Bersama saya dan juga Ustadz Rifi Hamdani, kita bakal menjawab semua pertanyaan kamu yang udah masuk ke dalam redaksi kami. Oke? Ustadz, langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, Bang. Silakan. Oke. Ini pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengabdi kepada orang tua yang masih mengikuti acara-acara yang menyelisihi sunnah Nabi? Tapi nggak dijelasin nih, Ustadz ya, apa acaranya apa? Yang pasti dia menyelisihi sunnah Nabi. Bagaimana kita mengabdi kepada orang tua kita yang masih mengikuti acara tersebut, Ustaz? Tafadhol. Masya Allah. Pertanyaannya masih cukup bagus ya, terkait interaksi antara anak dan orang tua. Itu sangat diatur di dalam Islam. Apalagi kita sebagai anak itu dituntut di dalam Islam untuk patuh dan tunduk dan mengabdi kepada orang tua. Banyak ayat dan banyak hadis kita sebagai anak itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu mengayomi orang tua kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan kepadamu agar kau selalu berbakti kepada kedua orang tuamu dengan kebaikan. Maka terkadang hubungan antara anak dan orang tua ini sering terjadi bersinggungan satu di antara yang lain. Apalagi dalam masalah pemahaman, ya kan, Bang. Pola pikir yang nggak cocok. Iya. Misalnya saya pola pikirnya seperti ini, kemudian ibu saya atau bapak saya masih seperti ini, ya. Dan sering terjadi diskusi, bahkan diskusi tadi yang ringan menjadi kisru. Ya, ada keras-kerasan. Nah, gitu, Bang. Suara naik. Iya. Kan? Padahal mereka ini juga orang tua kita kan gitu. Adab tetap harus dijaga. Harus tetap dijaga. Maka dari ini, bagaimana sih sikap kita sebagai seorang anak lebih lanjutnya kalau ini terjadi? Apa yang harus kita lakukan agar kita sebagai seorang anak tidak dicap sebagai anak yang durhaka? Gak mau toh kita kan menjadi anak macam maling kundang. Dan lucu aja kan kalau kita masalah agama ini untuk kita debatkan atau kita ngatakan nggak bisa keras kita sama orang tua kita, ini kayak agak-agak lucu lah kan gitu. Lebih lanjut, mari kita dengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam masalah yang seluruh kita mendapati ini. Apa solusinya? Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Yang artinya, kalaulah kedua orang tua kita ini memaksa kita, dipaksanya kita untuk melakukan sesuatu, yang mana sesuatu itu apa kata Allah? Ala antusyrika bi, untuk kau menjadikan aku sekutu.
So kita berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita apa? Bagaimana sikap kita? Fala tuti'huma. Jangan taati mereka. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli ya keduanya dalam masalah dunia tetap dengan kebaikan. Tetap berbakti. Kalaulah dalam permasalahan urgent ini dia tidak memaksa kita untuk menyembah patung, tidak memaksa kita untuk menyembah kepada selain Allah, hanya perkara-perkara khilafiyah aja. Mungkin masalah ini ada sisi pandang ini, sisi ini ya. Mungkin kebenaran tadi ini terkadang belum sampai kepada mereka. Disinilah kita sebagai anak tugasnya hanya sekedar memberitahu aja, sekedar sharing aja gitu, kasih tahu Pak, ini kayaknya kurang sesuai lah kayak gitu. Kalau mereka ikut mau dengar silakan, kalau enggak ini kan menurut saya apa yang saya yakini. Lebih lanjut, kalau seumpamanya nih, contoh nih Bang, contoh kita hidup sama orang tua, kita anak laki-laki, mama bilang, kau hari Sabtu ini kemana? Ya kenapa mak? Kau nih mama lah, antari mama lah ke masjid itulah dulu, ada acara di masjid itu. Aduh, ya Allah, gimana nih kan gitu? Iya. Awak antar, Salah. nanti tolong menolong. Iya, gitu. tolong menolong. Kalau nggak awak antar nanti berdosa. Durhaka. Ibarat kita makan buah si malakama nih kan. Iya. Mundur kena, maju kena. Kena. Jadi gimana ini kan gitu. Makanya jemaah ya, kita ini hendaknya melakukan sesuatu itu bukan karena logika aja, tapi harus berdasarkan ilmu. Semuanya ada ilmunya, semua kan. Karena kalau kita berjalan dengan sesuai dengan ilmunya, gak ada istilah kaku kali Bang. Yang kata orang Medan, kok kaku kali, kok kayak kanebo. Kanebo kering. Iya. Apalagi mama kita nengok kita yang kayak gini tuh kayak udah sentimen kali dia kan. Kok aku tengok sekarang kok lain kok sama mama kan gitu. Nggak mau kok ikut-ikut lagi. Enggak, malah nggak lain, biasa aja kan gitu. Makanya gini jemaah. Apapun kalau itu terjadi nanti ke depannya, kata para ulama, tetap kau niatkan birrul walidain aja. Antar mama dah. Urusan mama mau ngapain di situ ya nggak urusan kita. Tapi tetaplah kita sedikit-sedikit colok di kajian tipis-tipis itu di jalan nanti. Ya, mak udahlah. Sambil bonceng. Malam-malam keluar juga nggak dingin mak. Gitu aja kan kita bilang. Nggak dingin kan. Ini malam nih mak kan gitu. Bagus lah di rumah mak. Nah gitu. Apapun yang bisa kita bahasa yang lebih mudah dipahami mereka itu sangat bagus kan gitu. Terlebih lagi kita seorang anak itu kayaknya lebih mengena Bang. Kalau saya melihat itu kepribadian sih memang. Kalau kita tampilkan kepribadian kita, akhlak kita, yang dahulu kita ini agak arogan, yang dahulu kita kayaknya acuh nggak acuh, yang dahulu kita itu kurang perhatian, melawat. Sekarang kita berubah gitu, kita perhatian sama dia, kita ini. Di situ yang beliau itu terkadang nengok kita, kok lain ya kan gitu. Sekarang kadang beliau nanya tuh Bang, kok ngaji apa sih kan gitu ya gitu. Ada lah Mbak, kasih tau loh Mama. Kalau beliau udah bilang kayak gitu Bang, itu ada harapan lah tuh. Kalau gitu ada juga yang kayak gini Ustaz. Misalnya nih kita menunjukkan sifat yang baik, yang dulu nggak pernah mau sayang sama mama, nggak mau cium mama, tiba-tiba kita cium mama kan, mak sini lu mak, wah gitu kan. Apa nih? Terkejut deh kan Bang. Apa yang kau makan ini? Lain lah kan gitu, agak lain kan gitu. Itu intermezzo. Sama kalau misalnya gini Ustaz, kita udah mencoba beradab baik nih sama mama ya kan, sama orang tua. Cuman orang tua nanggapinya malah loh kok maksud kita sebenarnya mungkin nggak kasar, nggak apa, cuman namanya manusia kadang hilaf, kadang apa, cuman agak meninggi lah nada kita sedikit.
Ustadz, mama langsung bilang gini, wah kau kok kayak gitu katanya. Nah itu kayak mana kita menjawabnya lagi? Iya. Nah itu dia, itu yang salah satu fenomena yang terjadi bagi kita yang orang-orang yang baru mulai ke tahap kebaikan nih, gitu. Jadi agar nggak salah ke depannya, kadang tadi ini kita itu menilai dari suatu sudut pandang aja bang. Tapi kok coba kita kebalikan lagi, dahulu kan kita itu seperti dia juga kan gitu. Nah, jadi jangan kita posisikan, tak kala kita menyampaikan kebaikan dengan orang tua kita itu sama dengan kita menyampaikan kepada teman kita, istri kita, itu beda bang. Bahasanya juga pun beda kan gitu. Ya, karena apa? Orang tua kita itu bang tetap menganggap kita itu kau itu masih anak-anak. Itu dia. Mau setua apapun. Iya, mau setua apapun kita, mereka pasti menganggap kita kau tuh masih anak aku. Kan? Kerjanya apa, jabatannya apa, di rumah tetap kau anakku. Gitulah. Jadi cobalah kita posisikan kita itu anak kan gitu. Jadi ya udah, kita bahasakan kita anak dia aja gitu. Kita bahasakan kita itu dengan bahasa anak gitu. Maunya gimana? Ya tadi jangan ada terlalu bersih tegang kali kita pada orang tua tadi ini. Makanya kalau kita udah ada agak naik sedikit dah, mulai up turun, kasih ritme lagi, agak tenangkan lagi kan gitu. Jangan sampai ada debat-debat yang terlalu, yang akan-akan kita ini sebagai anak ini terlalu suaranya terlalu meninggi kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tetap menganjurkan kita di dalam Al-Qur'an, jangan kalian tanharhuma, jangan kalian hardi. Fala taqul lahum uff, jangan kau katakan kan gitu. Nggak bisa nih kan gitu kan, kadang gitu kita kan. Nggak bisa nih mak kan gitu. Mama nggak tahu apa-apa pun, ada pesantren udah lama nih mak kan gitu. Kan jangan. Udah ada ilmunya ya. Kita udah ada ilmunya kan gitu. Jadi ya udahlah, kita bawa slow aja. Tetap gitu. Adab dikedepankan. Tetap adab dikedepankan. Nomor satu itu. Ya, agar nanti itu atau orang tua kita itu juga paham. Ternyata gini. Kadang ada sekali-sekali momen itu orang tua kita ngatakan, kemarin apa yang kau bilang itu betul loh. Itu dia. Benar. Betul loh kan. Iya. Itulah. Itunya maksudmu gitu. Ada sedikit ego mana. Sama lah kita. Nanti kita akan menjadi orang tua juga. Pasti, Ustaz. Karena suatu saat anak kita tak kalah menegur kita nanti pasti katakan kan gitu. Ayah ini gimana? akan ada kembali lagi kita. Berarti situlah kita mengingat lagi momen-momen itu. Kena lagi kita. Itu dia. Toyib ya. Jadi udah terjawab untuk pertanyaan pertama. Tetap kedepankan adab dan tetap berbakti kepada orang tua, Ustaz ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ini dia bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum berdebat di sosial media? Berdebat ini mungkin maksudnya perkara agama ataupun perkara yang lain Ustadz ya. Kadang di sosmed itu kita kadang merasa kita lah yang paling benar, kita lah yang paling, pokoknya nomor satu aku gitu kan. Itu bagaimana Ustadz? Iya, Masya Allah jemaah. Ini perkara-perkara yang sulit ditinggalkan nih ya. Ibarat kata dunia maya merupakan lautan yang tak bertepi gitu. Dan jenis manusia pun beragam. Gak tahu kita mana yang memiliki kapasitas dalam berbicara, mana yang harus berbicara, tapi semua pingin mengambil andil dalam masalah ini jemaah ya. Maka ingat lagi, kita kembali lagi, coba kita melihat kadar diri kita kan gitu. Karena setiap apa yang kita torehkan ya, itu akan ada pertanggungjawabannya. Kalau dulu kan ada istilah peribahasa mulutmu harimau kan, ya kan Bang.
Kalau sekarang enggak lah. Apa yang kau ketikkan ya itu harimaumu kan gitu. Jarimu harimau. Jarimu harimaumu ya. Dia nggak bicara tapi jempol Jarinya- main, iya. jempol main tetap gitu dia. Maka dari sini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menjadikan permasalahan agama itu sebagai bahan debatan. Bahkan Nabi itu memberi jaminan. Wah, ini jaminan kepada Anda. Siapa yang bisa meninggalkan debat kusir walaupun kebenaran ada pada dirimu? Nabi bersabda, coba dengar hadis ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah." Aku menjamin bagi seorang rumah di tengah-tengah surga. Masya Allah. Wah, bayangkan antum dapat rumah di tengah-tengah surga. Di dunia aja dapat rumah senang Ustaz. Nah, rumah dapat kita, view-nya bagus, ya, pemandangannya bagus, gratis. Wah, senang kan. Ini dapat rumah di tengah-tengah surga. Masya Allah. Tapi tentunya gak gratis, harus ada. Dan surga itu memang mahal. Memang mahal. Sehingga apa konsekuensi kalau kita bisa mendapatkan rumah ini, kita harus Ngapain? ngapain? Nabi mengatakan, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi Anda yang mampu meninggalkan debat. Walaupun kebenaran pada dirimu. Walaupun, Bang. Misalnya nih, contoh nih, banyak nih berita-berita sekarang. Ya, yang kadang anfaidah kalau menurut saya. Ya, enggak ada faedahnya. Si fulan cerai pun sibuk kita kan gitu. KDRT Ya, sibuk. sibuk kita ya. Naik BBM juga sibuk Naik. kita kan gitu. Iya. Apalagi permasalahan lagi. Nah, pokoknya adalah permasalahan-permasalahan yang jadi bahan. Kalau kita nengok komennya itu, kita pingin kali nih, oh masuk lawak nih kan gitu. Bisa dijawab ini. Iya, macam betul aja kan gitu kan. Pingin kita nih. Coba kita kalau kita pingin mengetik lagi, kita pikir lagi. Gak ada faedahnya pingin gitu. Dilawan nggak habis ini. Dia nggak habis, Bang. Karena Bang netizen tahu lah ya kan. Makanya dari sini Allah melarang kita untuk berdebat yang tak ada ujungnya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk-buruk orang itu adalah orang yang menggunakan lisannya untuk berdebat. Seburuk-buruknya. Seburuk-buruk manusia. Ya. Jadi semuanya nih ada orang nih, ya, udah ilmunya cetek, ya, dangkal, tapi dari audien berbicara bagus kan gitu. Iya. Udah bisa ngolah kata. Pandai bercakap. Pandai lah. bercakap, Bang. Nulis dia, padahal seorang yang berahli ilmu, orang yang berilmu, tak kalah nengok tulisan dia ini Apa? apa nih, keluar dari konteksnya, kadang ngalur ngidul. Dan yang dilawan mungkin kapasitas ilmunya lebih dari dia Ustaz. ya? lebih dari dia, Bang, kan gitu kan. Namanya juga di dunia maya ini kita nggak tahu siapa orangnya, ya, tapi hanya mengirimkan opini aja nanti. Ya, kita termakan opini enggak, kita gini enggak, sehingga cobalah kita lebih cerdas menggunakan setiap jari jemari kita, mulut kita, ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tabrani, man somata najah. Orang yang banyak diamnya itu beruntung. Maksudnya dalam artian apa? Tak kala Anda diminta berbicara, silakan berbicara. Tapi tak kala Anda tidak diminta berbicara, yang kita tahu ini diam kita ini emas, ya udah diam aja lah. Banyak masalah. Iya, daripada kita ngelawan nih, habis energi kita. Kadang sebagian kita ada yang naik loh darah tingginya, Bang. Pasti Ustaz. Nah, ya apa? Dia nggak makan daging padahal. Konsumsi nggak daging, tapi dia nengok komentar netizen naik darah tingginya kan gitu. Kalau bahasa orang dulu naik sasak. Makanya itu, Bang. Mudorotnya dunianya ada dari segi dunianya, mudorotnya kembali kepada kita. Ya, kadang kita nanti ke dunia nyata kita begaduh sama istri kita, misalnya Jadi istri uring-uringan sendiri Ustaz. pro sama dia kan gitu. Ada sisi buruknya lah yang jelas. Makanya tinggalkan segala perdebatan dalam masalah dunia, apalagi skala
agama. Agama itu bukan untuk diperdebatkan, Bang. Enggak. Ada kisah dari seorang ulama yang bernama Imam Malik. Imam Malik ini seorang ulama mazhab dia. Jadi Imam Malik ini datanglah orang sama dia. Wah Imam, aku ingin ajak kau debat. Imam tadi mengatakan, kenapa katanya? Tapi aku kasih syarat. Syaratnya apa kata Imam Malik? Kalau kau kalah, kau ikut aku ya. Terus kalau aku menang, kata Imam Malik, ya aku ikut kau lah. Imam Malik nengok orang tadi, udahlah pergi aja lah kau katanya. Nggak betul nih. Kenapa? Kok nggak mau debat? Kau pergi aja, kau cari orang yang seperti kau. Kenapa gitu? Aku udah yakin dengan agamaku. Masya Allah. Jadi kalau kita udah yakin dengan agama kita, apa yang kita jalankan, ya udah ngapain kita jadi barang perdebatan lagi kan gitu. Karena kalau kita jadikan barang perdebatan, nah udah terlalu banyak permasalahan yang tidak kita bisa mencernanya, Bang. Malah sebenarnya jadi muncul masalah baru. Masalah baru muncul lagi. Seharusnya kita nggak ada memunculkan masalah, ini kita munculkan masalah lagi. Seharusnya kita hidup tenang, jadi kepikiran. Nah, gitu. Jadi lomba debat itu sebenarnya nggak ada faedahnya, Ustaz ya? Apalagi acara-acara debat dah. Itu nggak perlu ditonton. Itu jelas lagi lomba debat, debat, diadu. Itu saya rasa itu nggak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Kita sebagai seorang muslim itu ya udah tadi apa yang kita yakini kita jalani. Ya. Adapun permasalahan yang belum kita ketahui, di situ tetap kita belajar kan gitu. Di situ kalau kita belajar. Tanya kepada ahlinya. Berusaha kita mencari. Itu dia Bang yang harus kita perhatikan. Nah, Ustaz, jadi kalau berdebat di sosmed ini, jadi kalau misalnya nih, ini mungkin dari saya Ustaz pertanyaannya ya. Kita udah berdebat nih, kita mau meninggalkan debat itu. Terus kita ninggalkan komen gini, Ustaz. Iyalah kau lah yang betul. Iyalah menang lah, kau menang. Nah, itu kayak mana Ustaz? Maksudnya kita mau meninggalkan ini, cuman mau meninggalkannya dengan cara agak sok pula ya kan? Iya. Kayak mana Ustaz? Udah habis kata-kata gitu iya. Kan. Iya. Peninggali kita nih kan. Iya. Kasih dibantah-bantah ya gitu kan. Iyalah. Udahlah. Berarti enggak apa-apa Ustaz dibilang gitu. Ya udahlah, itu enggak apa-apa ya. Itu ibarat kita menutup pembicaraan kan gitu. Agar dia tidak melanjutkan. Ya, karena kalau udah melanjutkan pembicaraan ujung-ujungnya nanti sarkas kan biasanya. Iya. Seharusnya dia nggak main fisik. Iya. Dan biasanya dijawab lagi Ustaz. Makin panjang panas dia kan. Bang. Dijawab lagi. Kan, itulah yang tidak diinginkan dari debat tadi itu menimbulkan permusuhan. Yang tadi nggak musuh jadi musuh kita kan gitu. Udah, mana rumah kau? Ku datang ya. Itu biasa gitu. Padahal nanti kalau udah turun, udah tenang, sekitar beberapa menit kemudian kalau pikir ngapain lah. Rupanya kawan awak dari kecil mereka gitu. Ketemu lagi di medsos kan. Dan itu di medsos saja Ustaz, pas ketemu aslinya enggak lah. Nanti diam-diam. Ayam sayur deh kan gitu. Itulah Bang. Makanya kita banyak orang-orang yang tidak mengerti kapasitasnya di dalam berbicara. Makanya nasihat para ulama sebagai sesi penutup kita tanya jawab ini Bang. Ana teringat dengan ucapan ulama, mereka mengatakan rahimallahu mur'an arafa qadar nafsi. Artinya semoga Allah merahmati seorang yang dia tahu kapasitas dirinya. Kalau dia tahu kapasitas dirinya, tentu dia nggak akan seperti itu Bang. Ya. Seperti kata orang, padi itu kalau makin berisi dia makin nunduk dia kan gitu. Bukan kita seperti seorang pendekar yang baru turun gunung kan gitu, ingin didibas semuanya kan gitu. Enggak seperti itu. Nah, maka seperti itulah dia Bang. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz atas jawaban-jawabannya. Jadi buat sahabat Kembali Lurus yang ingin mengajukan pertanyaan silakan kirim ke tim redaksi kami. Nanti akan kita tanyakan langsung kepada Ustadz dan akan ditanyakan di sesi pejabat berikutnya. Jadi sampai jumpa, akhirul kalam, hazallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.